Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Happy Bell. Hari ini kita kembali lagi ke segmen cerita malam dengan kisah horor yang menegangkan. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Omah, Jalur Demit. Umurku waktu itu masih kecil, sekitar belasan tahun. Ini pengalaman pertamaku. Kebetulan di desa kami itu tempat buang air besarnya itu semuanya di luar rumah. Namanya Jumbleng. Setiap belakang rumah kami pasti ada pohon bambu. Pohon bambu ini mengelilingi seluruh desa. Layaknya sebuah pagar besar mengeliling di seluruh belakang rumah warga. Waktu itu sekitar pukul 8 malam. Tentu itu cukup gelap untuk kondisi pedesaan. Perutku menahan sakit, mules dan sudah tidak bisa ditahan. Aku berlari keluar rumah menuju belakang rumah, berlari ke arah WC. Aku sudah tidak peduli dengan kondisi sekitar. Aku jongkok dan mulai berkonsentrasi menghabiskan isi perut yang ingin keluar. Beberapa pohon bambu yang melengkung menutupi langit menjadi satu-satunya atap, dan beberapa kain dan anyaman bambu menjadi temboknya. Karena tembok semen itu sudah sangat elit kala itu. Tak lama, aku membuang hajat. Suara layaknya sebuah benda padat menghantam pohon-pohon bambu di sekelilingku. Jancuk, opo to iki? Gumamku. Dan lagi, prak, prak, dan kumpulan tanah kering menghantam badanku yang sengaja dilempar dari arah tertentu. Aku berdiri dan mencari siapa yang mengerjaiku. Wong lagi penak-penak kok diganggu, cah asu tenan niki. Aku yang menoleh ke kanan, ke kiri mencari seseorang yang melemparkan tanah ke arahku. Namun tak satu pun aku menemuinya di sana. Aku pun jongkok kembali menyelesaikan hajat yang tertunda. Dan lagi, kali ini lebih banyak. Tanah kering dilempar ke arahku. Dan aku kembali bangkit. Refleks aku melihat ke atas pohon jambu yang ada di sebelah rumahku. Waduh, Mbah! Aku teriak. Sosok hitam besar berbulu duduk di atas pohon jambu tersebut. Seketika aku menyelesaikan hajatku dan lari terbirit-birit. Mbah, genderuwo, Mbah. Aku lari ke arah rumah dan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan hajatku tadi. Ono opo to, Lek? Mbah Kakung keluar dari kamarnya karena keteriakan aku tadi. Si Mbah Kakung yang keluar dari kamar menghampiriku dan menanyakan kenapa aku teriak-teriak. Karena rumah di pedesaan itu jarang-jarang, maka suaraku mungkin tak membuat gaduh. Anu Mbah, kuwi lho nek genderuwo nang wit jambu, ungkapku. Dengan beraninya si Mbah Kakung keluar rumah dan menuju arah pohon jambu. Namun sebelumnya dia menuju ke kamar mandi untuk mengambil air di gayung. Dengan percaya diri, si Mbah Kakung menyiramkan air itu ke arah pohon jambu. Mana? Nggak ada, tanya Mbah Kakung. Nganu Mbah, tadi ada di situ. Orang aku tuh dilempari tanah kering pas lagi buang air besar, jawabku. Dah, masuk, dah malam, tidur, kata si Mbah Kakung. Kami pun masuk ke dalam rumah dengan sejuta pertanyaan yang hadir dalam benakku. Ini orang-orang tua kok pada berani ya? Aku yang terheran-heran. Besoknya aku pun bercerita kepada teman-teman sejawat. Dan tidak hanya aku, beberapa teman juga mengalami hal yang sama dan berpendapat
bahwa mereka menerima cerita-cerita dari orang-orang tuanya. Bahwa di kampung ini ada yang disebut dengan Omah Jalur Demit. Rumah-rumah yang dijadikan aktivitas jalannya para demit yang lewat. Cerita ini sudah menjadi pengetahuan dari turun-temurun orang tua kami. Ada satu jalan lahan yang diyakini disitulah para berkumpulnya para demit. Lahan milik Mbah Wage. Di sana sering terlihat sosok dengan berbagai jenis, dimulai dari cerita milik Yadi. Disebut dari orang tuanya, ada beberapa rumah yang menjadi jalur lewatnya para demit. Dari rumah milik Hendro, Yadi, Pur, rumahku, dan rumah milik Mbah Kas sampai ke lahan milik Mbah Wage. Dari jalur-jalur itu sering dilihat berbagai jenis demit. Kala itu Yadi hendak mandi, karena pulang dari mencari rumput, waktunya menjelang maghrib. Beberapa lampu mulai dinyalakan, namun karena itu masih perkampungan tentu tidak seramai di perkotaan. Belum suara-suara hewan malam yang begitu nyaring terdengar. Rumah di perkampungan kebanyakan terbuat dari papan. Masih ada beberapa lubang untuk kita mengintip di sekitar rumah. Begitupun kamar mandi. Belum tertutup dengan baik layaknya di perkotaan. Srek, srek, suara itu terdengar dari luar kamar mandi. Yadi menghentikan suara mandinya untuk memperjelas suara yang ada di samping kamar mandinya. Srek, srek, suara itu terdengar lagi. Tak lama, Yadi mulai mengintip dari dalam kamar mandinya ingin mengetahui apa yang sebenarnya ada di luar. Begitu ia melihat dari celah papan kamar mandinya, kaget sangat luar biasa. Badannya tertegun, diam mematung. Apa yang ia lihat di depan sungguh hal yang menakutkan. Seorang berjalan memutari rumahnya dengan kepala yang terpisah dari badan. Dipegang kepala di tangan kanannya menggunakan baju serba hitam. Kala itu langit masih berwarna kemerahan terang, juga tidak gelap. Namun itu jelas, ia menguatkan hatinya dan menunggu makhluk itu pergi. Saat makhluk itu pergi, Yadi bergegas meninggalkan kamar mandi. Dikonfirmasilah ke orang tuanya. Memang benar adanya, dan rumahnya menjadi salah satu omah jalur demit. Bukan hanya sekali dua kali, seringkali dan di waktu yang sama, dikala surup atau menjelang maghrib, selalu ada sosok-sosok aneh yang lewat di sana. Semenjak itu, Yadi tidak akan mandi di waktu-waktu itu. Lebih baik dia menundanya sampai maghrib selesai. Belum lagi suara anak-anak yang berlari, berteriak sana kemari. Namun di waktu-waktu tersebut tentu tidak ada anak yang masih bermain. Kemudian, cerita dilanjut dari pengalaman Hendro. Kala itu di rumah Hendro sedang ada hajatan, nikahan kakaknya Hendro. Seperti biasa kalau di kampung itu hajatan ya waktunya melek-melekan sampai pagi. Ngopi, main gaplek, main remi, sudah jadi hal yang biasa. Saat itu banyak yang datang tamu dari desa sebelah, dan beberapa keluarga dari jauh pun ikut datang. Letak rumah Hendro ini persis di samping rumah Mbah Wage, dan warga sudah tahu bahwa di belakang rumah Hendro juga bagian dari jalur demit. Bahkan terkenal di bambu-bambu belakang rumah Hendro adalah salah satu sarang kerajaan Kera Putih, sebangsa siluman. Karena beberapa orang meyakini itu satu, dua orang melihat. Itu sudah menjadi keyakinan warga kampung. Namun kali ini Hendro tak membahas Kera Putih.
Saat itu ada saudaranya yang dari luar kampung menginap di rumahnya. Kebetulan rumah Hendro ini mempunyai kamar mandi yang berada di luar rumah. Pada tengah malam, masih banyak tetangga yang masih main gaplek atau remi di rumah Hendro. Dan biasanya itu sampai pagi. Sudah menjadi kebiasaan. Tak lama salah satu keluarga Sari namanya hendak buang air kecil. Mungkin sekitar pukul 1 pagi. Jelas Hendro kepada kami. Namun lama Sari pergi ke kamar mandi kok ditunggu-tunggu gak balik-balik. Tegas Leksum, ibu dari Hendro. Kemudian diputuskan untuk menyusul Sari. Begitu kagetnya Leksum melihat Sari tergeletak di tanah. Kemudian dipanggillah suaminya, Lek Paide, dan digotong ke dalam rumah. Cukup lama Sari pingsan, namun kemudian Sari pun tersadar. Sari pun bercerita kepada keluarga Hendro sambil menangis sesenggukan. Ketika Sari hendak buang air kecil, dilihat air di dalam ember itu habis. Maka dia punya inisiatif untuk mengambil air dari sumur yang berada di sebelah kamar mandi di rumah Hendro. Sumurnya Hendro ini juga bagian dari tempat seram di kampungku. Bentuknya lebar dan masih terbuat dari batu bata. Banyak yang bilang itu peninggalan company, dan cara mengambilnya masih dengan cara menimba. Saat Sari mengambil air dan dituangkan ke ember, Sari balik ke kamar mandi. Namun ia melihat sosok seperti pohon pisang yang awalnya tadi sepertinya tidak ada. Sekarang berada di samping kamar mandinya. Awalnya kecil sekitar 2 meter, namun lama-lama meninggi. Semakin lama semakin tinggi, wujudnya malah menyerupai pocong. Semakin lama, wujudnya hampir mencapai tingginya pohon bambu. Sari pun tidak dapat berucap saking takutnya. Kemudian semua gelap dan pingsan. "Wedon," kata Lek Paide. "Kui wedon. Wis gak apa-apa, nanti kalau mau ke kamar mandi bilang aja biar ibu anter," kata Leksum. Sudah dapat dipastikan rumah Hendro juga menjadi salah satu omah jalur demit. Tapi yang terkenal memang sebetulnya kerajaan kera putihnya. Banyak yang bilang itu sebuah kerajaan siluman pesugihan. Namun belum ada satu warga kampung yang pernah memuja di sana. Itulah ceritanya, sampai jumpa di video berikutnya. Jika teman-teman menikmati kisah horor ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga bagikan video ini kepada teman-teman yang lain yang juga suka kisah horor. Good night, thanks for watching.